Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi asyura wal asyri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahu Ahmad, An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa di hari Asyura, puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak pernah ditinggalkan, yang perlu kita ikuti sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama, puasa di hari ke-10 bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Tapi sebaiknya diikuti dari tanggal 9 yang dikenal dengan Tasu'a. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Rasulullah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedangkan hari ke-10 beliau puasa di pagi hari sampai selesai melakukan sholat Id. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Nah, pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu diharamkan berpuasa. Maka kita lakukan puasa Ayyamul Bidnya tanggal 14 dan 15 Dzulhijjah. Untuk Dzulhijjah tahun ini, kebetulan hari tasyrik ketiga tanggal 13 itu hari Senin. Jadi hari tasyrik itu hari makan-makan. Maka tanggal 14, 15, Selasa dan Rabu bisa dilanjutkan dengan Kamis, jadi tetap punya nilai puasa 3 hari. Kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalam musafir pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib ini yang sebelum subuh. Bahkan ada sahabat karena ketinggalan salat berjamaah, belum qabliyah subuh, kemudian setelah salat subuh mengganti qabliyah subuh itu. Rasulullah menanyakan, kamu salat apa? Saya mengganti qabliyah subuh. Ini yang disebut dengan tahtir, jadi ditetapkan menjadi dari peristiwa yang dialami oleh sahabat itu, maka berarti itu diperbolehkan ketika qabliyahnya belum melakukan, salat jamaah sudah dimulai, maka bisa diganti setelah selesai salat subuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya amalan-amalan tersebut, lebih-lebih di bulan Dzulhijjah ini, terutama tanggal 8 Dzulhijjah, itu jamaah haji berangkat ke Mina yang dikenal dengan tarwiyah
Karena sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam merenung tentang mimpinya. Kemudian tanggal 9 Arafah mengenali sudah mimpinya itu. Tanggal 10 dikatakan hari nahar, itu penyembelihan, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah mantap terhadap mimpi yang itu merupakan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya. Untuk itulah maka pada saat jamaah haji sekarang berada di Mina, Masy'aril Haram, di tempat-tempat yang disucikan, yang banyak dikabulkan doa, bahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah, kalau mereka melakukan wukuf, maka kita jangan sampai ketinggalan untuk melakukan ibadah puasa Arafah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak bisa melakukan puasa atau karena beberapa hal, maka tanggal 9 Dzulhijjah ini jangan ditinggalkan. Karena apa? Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, siyamu yaumi arafata yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Berpuasa pada hari Arafah dapat melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dosa-dosa kecil akan ditutup dengan nilai puasa itu, dan Allah akan membentengi kita tidak mengulang lagi pada setahun yang akan datang. Karena doanya orang berpuasa itu banyak yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan memberikan penilaian. Kemudian selain itu, perbanyak berdoa. Karena apa? Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, khairud du'ai yauma arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya yang sebagai pemilik dan yang pantas mendapatkan pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sehingga Allah memberikan kesempatan yang sama di hari Arafah itu, doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun amalan-amalan lain yang punya nilai setara dengan ibadah haji serta umroh, ini ada beberapa hal. Jangan sampai kita ini sudah tidak melakukan ibadah haji, kemudian tidak melakukan amalan yang punya nilai seperti haji dan umroh. Nah, untuk itulah maka Allah memberikan kesempatan, peluang kepada kita yang tidak haji. Yang pertama adalah umroh di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang perempuan. Qala Rasulullah SAW limra'atin minal ansori ma mana'aki antahujji ma'ana. Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan dari kaum Ansor di Madinah, apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami? Qalat, perempuan itu menjawab, kana lana nadihun farakibahu abu fulanin wa banuhu li zawjiha wa baniha wa taraka nadihan namdahu alaihi. Perempuan itu menjawab, kami memiliki seekor unta yang selalu digunakan oleh ayah fulan dan anaknya. Maksudnya adalah suami dan anak dari perempuan itu. Kemudian
dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Beliau bersabda, qala fa idza kana ramadhanu tamiri fihi fa inna umratan fi ramadhana hajjatun. Rasulullah berkata, apabila datang Ramadan, laksanakanlah umroh, karena umroh pada bulan Ramadan nilainya seperti ibadah haji. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah dan dia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu dan bertanya padanya, "Inni ashtahil jihadah wala aqdiru alaihi." Qala hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi. Qala fa'abalillaha fi birriha. Fa'idha fa'alta dhalika fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa'idha radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birriha. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya saya sangat ingin berjihad, tetapi saya tidak mampu. Rasulullah bertanya pada laki-laki tersebut, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ibu saya masih hidup. Rasulullah pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad di jalan Allah. Bahkan di hadis lain ada penjelasan bahwa pemuda yang ikut berperang, keberangkatnya tidak ada izin dari ibunya, maka kalau mati tidak terhitung sebagai mati syahid. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta kepada beliau untuk berjihad dalam artian perang. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepadanya. Jadi Rasulullah menganjurkan supaya ngurus orang tuanya, tidak usah ikut berperang. Ketiga, sholat fardu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila sholatin maktubatin fi jama'atin fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin." Rawahu Tabrani. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Jadi kalau orang salat berjamaah di masjid, kalau sunnah rawatibnya dilakukan di rumah, setidaknya apalagi subuh, ya, masuk masjid tahiyatul masjid. Kemudian sampai awal duha atau syuruk, meninggalkan masjid dalam keadaan melakukan salat sunnah. Keempat, melakukan salat isyraq. Jadi
subuh berjamaah, zikir, baca Al-Quran, setelah itu meninggalkan masjid, setelah terbit matahari, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, setelah itu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, an Abi Umamah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrati faman roha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hijjatih. Siapa yang berangkat ke masjid pagi hari, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan balasan seperti umroh yang sempurna umrohnya. Dan siapa yang berangkat ke masjid di sore hari, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan balasan haji yang sempurna hajinya. Keenam, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Nabi lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid akhir salat sebanyak 33 kali. Ada yang terkait dengan hadis ini, bahwa dalam hadis Bukhari, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Aku pun kembali padanya. Nabi bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 33 kali. Yang ke-7, bertekad untuk berhaji.
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maraduh wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam suatu peperangan perang Tabuk, Kamal pernah bersama Nabi, lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit. Dalam riwayat lain, tetapi mereka bersama kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah amalan yang punya nilai setara dengan ibadah haji dan umroh, walaupun tentu berbeda karena haji itu adalah satu kewajiban, tapi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban itu, ada hal-hal yang harus dilakukan. Bahkan kalau tahun ini, karena haji itu memang kewajibannya satu kali seumur hidup, supaya kita bisa memberi kesempatan pada yang belum haji, karena memang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Had ayat 52, wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fayunsakhullahu ma yulki syaitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan yang baik, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah ingin melaksanakan bahwa mimpinya itu adalah perintah Allah, tapi masih dalam keraguan. Begitupun jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji itu kadang-kadang tidak melaksanakan tugas sosialnya. Jadi kalau ada perempuan lebih memilih tidak ikut melaksanakan ibadah haji karena untanya itu dipakai untuk membawa air untuk kepentingan orang banyak. Jadi mari kadang-kadang kita harusnya berbuat banyak dalam persoalan sosial, tapi keinginan ya memang bagus untuk berhaji-haji berulang kali, berumroh berulang-ulang kali, kemudian persoalan kemasyarakatan dibiarkan, bahkan tidak memberikan kesempatan pada orang yang masih belum pernah melaksanakan ibadah haji sehingga antrian jadi panjang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.